Halo semuanya jumpa lagi bareng aku Abid. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Di kesempatan kali ini aku bakal bawain cerita requestan dari seseorang yang namanya Dinda nih, asal kota Blitar ya. Yap, kali ini kita bakal bahas misteri-misteri apa saja dari kota Blitar. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita bahas misterinya, kita mulai dulu ke profil kota Blitar terlebih dahulu supaya bisa lebih mengenal kota ini. Secara geografis, Blitar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terbagi menjadi dua administrasi, Kota Blitar yang letaknya lebih kecil di tengah dan Kabupaten Blitar yang sangat luas. Di sisi utara, Blitar dijaga oleh Gunung Kelut yang aktif dan perkasa. Sementara di sisi selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan ganasnya Samudra Hindia. Karena berada di kaki gunung, wilayah Blitar ini sebagian memiliki udara yang sejuk dan tanah yang sangat subur, menjadikannya salah satu penghasil bumi utama di Jawa Timur. Blitar sendiri memiliki julukan kota proklamator lantaran identik dengan sosok Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia. Meskipun lahir di Surabaya, beliau menghabiskan masa kecilnya di Blitar dan dimakamkan juga di Blitar. Untuk sektor pariwisata Blitar ini tergolong sangat lengkap ya, karena memiliki 3 perpaduan antara sejarah, alam hingga religi. Wisata sejarah yang terkenal di Blitar antara lain seperti Makam Bung Karno, Candi Penataran hingga Istana Gebang. Untuk wisata alam juga lengkap, meliputi gunung hingga pantai seperti pendakian Gunung Kelut via Karangrejo, Pantai Tambarrejo dan Pantai Serang, wisata Rambut Monte hingga Kebun Teh Sirah Kencong. Dan berikutnya untuk wisata edukasi dan religi yang terkenal sebagai berikut seperti Kampung Coklat, Blitar Park, Masjid Ar-Rahman hingga Kebun Kopi Karanganyar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan misteri kota Blitar yang pertama. Let's go! Misteri pertama kita dibawa ke Gunung Kelut ya. Bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya, letusan Gunung Kelut bukan sekedar fenomena vulkanik biasa, melainkan amukan atau penagih janji dari sosok Lembu Suro. Setiap kali Kelut meletus hebat seperti tahun 1990, tahun 2007 atau 2019, banyak yang mengaitkannya dengan sumpah Lembu Suro. Jadi ada sebuah legenda nih yang mengatakan dahulu kala ada wanita cantik bernama Diah Ayu Pusparani. Dia bikin sayembara, siapa yang bisa bikin sumur di atas gunung maka bakal jadi suaminya. Dan pemenangnya itu ternyata adalah Lembu Suro, sosok manusia berkepala lembu yang sakti mandraguna. Karena sang putri itu enggan menikah dengan sosok berkepala binatang, ia lalu menjebak Lembu Suro. Singkat cerita, saat Lembu Suro sedang menggali lubang sumur ya yang dalam gitu, sang putri memerintahkan prajuritnya untuk menimbun lubang tersebut dengan batu dan tanah sehingga Lembu Suro terkubur di dalamnya. Karena merasa dibohongi, Lembu Suro akhirnya menyumpahi 3 daerah di Jawa Timur. Blitar bakal jadi latar, Tulungagung bakal jadi gedung, dan Kediri bakal jadi kali. Yang artinya Blitar bakal menjadi latar atau halaman, Tulungagung bakal jadi kolam, dan Kediri bakal jadi sungai. Berikutnya kita ke Candi Penataran. Berbeda dengan candi lain yang biasanya dibangun oleh satu raja, maka Candi Penataran ini aslinya bernama Candi Palah ya, dibangun dan dikembangkan selama ratusan tahun, mulai dari Kerajaan Kediri, Singosari hingga mencapai puncaknya di era Majapahit. Ini adalah tempat di mana para raja besar seperti Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada melakukan pemujaan. Salah satu misteri yang paling sering dibahas di kalangan peneliti adalah adanya relief yang menggambarkan sosok manusia dengan ciri fisik yang tidak menyerupai orang Jawa kuno. Sosok tersebut digambarkan memiliki hidung panjang, jenggot lebat, dan mengenakan pakaian atau topi yang lebih mirip dengan gaya bangsa Sumeria, India, atau bahkan penjelajah dari Eropa.
Pertanyaan besar lalu muncul nih, apakah orang-orang zaman dahulu di Blitar ini sudah melakukan kontak dengan bangsa dari benua yang lebih jauh, ataukah mereka menggambarkan sosok dari dimensi lain? Ini jadi pertanyaan sampai saat ini. Beberapa sejarawan juga meyakini bahwa disinilah tempat spiritual yang sangat penting bagi Patih Gajah Mada. Karena konon, atmosfer di Penataran memberikan energi tertentu bagi para kesatria masa lalu untuk memperkuat tekad mereka dalam menyatukan Nusantara. Kita bergeser ke Ludoyo. Di sini tersimpan sebuah pusaka yang suaranya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Namanya Gong Kyai Pradah. Warga percaya gong ini bukan sekedar alat musik biasa, tapi nyawa dari wilayah ini. Bayangkan sebuah benda mati yang bisa memberikan tanda sebelum bencana datang. Dan setiap tahunnya itu ribuan orang berebut air bekas cuciannya seolah itu adalah obat dari segala masalah. Bikin awet muda, menyembuhkan penyakit hingga mendatangkan rezeki. Seringkali dilaporkan bahwa setiap kali prosesi siraman berlangsung, cuaca di sekitar lokasi berubah secara mendadak. Entah itu mendung tiba-tiba atau turun hujan gerimis yang dianggap sebagai berkah ya di sana. Menurut sejarawan dan lisan masyarakat, Gong Kyai Pradah berasal dari kerajaan Mataram Islam. Pusaka ini dibawa oleh Pangeran Prabu, saudara tiri dari Raja Mataram, saat ia mengasingkan diri ke hutan Ludoyo yang dulu dikenal sangat angker dan dihuni banyak harimau. Konon keberadaan gong ini mampu menjinakkan binatang buas dan membuka wilayah Ludoyo menjadi pemukiman yang padat penduduk dan aman seperti sekarang. Sekarang kita bergeser lagi ke kota. Makam Sang Proklamator bukan sekedar makam biasa nih. Bagi banyak orang, tempat ini adalah pusat energi. Peziarah yang datang bukan hanya masyarakat umum saja, tapi juga tokoh-tokoh besar, politisi hingga praktisi spiritual dari seluruh penjuru negeri Indonesia. Mereka percaya bahwa karisma Bung Karno masih membekas kuat di lokasi tersebut. Beberapa orang mengklaim bahwa saat mereka sujud atau bermeditasi gitu ya, di dekat batu nisan Bung Karno yang terbuat dari batu hitam besar, mereka merasakan getaran halus seperti detak jantung atau aliran. Ada desah-desus lama yang mengatakan bahwa liang lahat Bung Karno sendiri dibuat sangat dalam dan dilapisi beton khusus. Pertanyaannya mengapa? Nah, selain alasan keamanan negara saat itu atau pada masa Orde Baru, ada mitos yang mengatakan untuk meredam kekuatan spiritual Bung Karno agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Makanya dibuatkan makam yang sangat dalam dan kokoh. Kita kembali ke sejarah. Candi Simping, disebut juga Candi Sumberjati, yang terletak di Kademangan Blitar, merupakan tempat pendermaan atau penyimpanan abu jenazah Raden Wijaya, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Majapahit yang sangat agung. Yang menjadi misteri adalah mengapa Blitar dipilih sebagai tempat pendermaan utamanya. Nah, banyak yang meyakini wilayah ini dianggap memiliki kesucian khusus bagi keluarga kerajaan Majapahit. Berbeda dengan Candi Penataran yang masih berdiri kokoh, Candi Simping ini sebagian besar berupa fondasi yang sudah runtuh gitu. Namun para spiritualis sering melihat fenomena aneh di sini. Antara lain seperti penampakan sosok kesatria nih. Warga sekitar terkadang melaporkan melihat sosok bayangan pria gagah berpakaian prajurit kuno yang sedang berjaga di sekitar runtuhan candi pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Legi. Kemudian ada yang menyebutkan banyak orang yang ingin terjun ke dunia politik itu datang ke tempat ini untuk ngalap berkah atau meditasi, berharap mendapatkan sisa-sisa energi kepemimpinan dari Raden Wijaya. Di candi ini dulunya ditemukan arca Harihara, perpaduan Dewa Siwa dan Dewa Wisnu yang sangat indah yang merupakan perwujudan Raden Wijaya itu sendiri. Namun arca ini sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Dan konon meski arcanya sudah tidak ada di lokasi, sang raja masih sangat terasa kuat di titik koordinat candi itu berdiri. Setelah tadi ke sejarah kemudian ke tempat wisata gitu ya, kita
beralih ke yang sedikit horor ya. Jika kamu melewati jalur hutan jati di wilayah Lebak Ludoyo, Blitar Selatan, suasananya itu akan berubah drastis menjadi dingin meskipun di siang bolong ya. Hutan ini memiliki sejarah kelam sejak zaman pemberontakan hingga era 80-an sebagai tempat pembuangan mayat. Hal ini meninggalkan energi negatif yang sangat kuat dan pekat di sepanjang jalan. Ini adalah urban legend yang paling ditakuti pengendara motor di Blitar. Jadi pengendara yang melintas sendirian di tengah malam sering merasa motornya itu tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah sedang membonceng seseorang yang sangat besar gitu. Beberapa orang yang nekat melirik ke kaca spion mengklaim melihat sosok wanita dengan wajah yang hancur atau sosok pria berpakaian compang-camping dengan bau yang sangat busuk. Sosok ini biasanya akan menghilang tepat saat pengendara keluar dari kawasan hutan tersebut. Dan banyak cerita tentang warga luar kota yang disesatkan oleh penampakan perkampungan ramai di tengah hutan jati ini. Warga lokal memiliki aturan tak tertulis, jika lewat jalur ini malam hari, jangan pernah berhenti apapun yang terdengar meskipun mendengar suara tangisan atau orang minta tolong. Dan jangan pernah menoleh ke belakang. Karena konon, sekali kamu merespon mereka akan mengikutimu sampai rumah dan menyesatkanmu gitu. Selanjutnya kita ke Rambut Munte, yang merupakan sebuah telaga dengan air berwarna biru jernih yang dikelilingi hutan lebat di wilayah Krisik Gandusari, Kabupaten Blitar. Di dalam telaga ini hidup puluhan ikan berwarna hitam kecoklatan yang disebut ikan dewa atau ikan sengkaring. Secara ilmiah ikan ini sangat langka, namun secara mistis mereka adalah sosok yang dikutuk. Misteri paling terkenal adalah jumlah ikan di telaga ini konon tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang sejak zaman dahulu kala. Tidak ada yang pernah melihat ikan ini bertelur ataupun mati karena usia. Masyarakat percaya bahwa ikan-ikan ini adalah jelmaan dari para prajurit atau pengikut fanatik yang dikutuk karena gagal menjaga kesucian tempat tersebut. Ini adalah bagian yang paling mengerikan nih. Ada aturan tak tertulis yang sangat keras. Jangan pernah mengambil, memancing, apalagi memakan ikan di Rambut Munte. Karena ada sebuah kisah atau kisah nyata bisa dibilang ini, yang beredar di masyarakat tentang seorang yang nekat membawa pulang ikan ini untuk dimasak ya. Karena saat ikan itu digoreng, ikan tersebut bukannya matang malah mengeluarkan darah yang sangat banyak dan tercium bau busuk yang mengikuti satu desa. Jadi pelaku biasanya akan mengalami sakit aneh yang tak bisa dijelaskan secara medis dalam waktu singkat dan seringkali berakhir dengan kematian tragis yang dianggap sebagai pengganti nyawa ikan yang telah diambil. Beberapa pengunjung yang memiliki penglihatan atau indigo ya, seringkali melihat telaga ini dijaga oleh sosok wanita cantik berbaju kuno yang berdiri di atas air mengambang atau sosok ular raksasa yang melingkar di dasar telaga yang sangat jernih ini. Suasana di Rambut Munte juga bisa berubah mencekam dalam sekejap jika ada pengunjung yang berbicara kotor atau bertindak tidak sopan. Jadi di tempat ini harus hati-hati meskipun tempatnya juga sangat indah ya. Kita pindah ke wilayah Jugo, Kesamben, Kabupaten Blitar. Terdapat sebuah makam yang dikenal sebagai makam gantung. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir Eyang Jogo atau Kiai Zakaria, seorang ulama sekaligus pejuang yang memiliki kesaktian luar biasa. Namun nama makam gantung sendiri sudah cukup untuk membuat orang-orang itu bertanya-tanya sepertinya atau seperti apa makam ini gitu. Konon karena saking tingginya ilmu hitam atau ilmu kanuragan yang dimiliki seseorang di masa lalu, jasadnya itu ditolak oleh bumi agar tidak menghancurkan tanah sekitarnya atau menimbulkan wabah. Peti jenazahnya harus diletakkan menggantung atau mengambang, tidak menyentuh tanah. Ada kepercayaan bahwa tidak semua orang diperbolehkan mengambil foto bagian dalam makam. Beberapa orang yang nekat mengklaim hasil fotonya itu jadi bayangan hitam aja atau kameranya tiba-tiba rusak saat berada di dalam area sakral tersebut.
Meski menyeramkan, banyak orang datang ke sini untuk melakukan ritual ngalap berkah atau mencari petunjuk goib. Konon jika seseorang beruntung, mereka akan ditemui oleh sosok kakek tua berjubah putih yang memberikan nasihat dalam mimpi. Namun jika niatnya buruk, mereka akan disesatkan di dalam hutan sekitar makam hingga akhirnya menjadi lilung alias gendeng. Kita beralih ke sosok yang serem-serem lagi nih. Sosok ini bukan sekedar cerita pengantar tidur aja, melainkan peringatan keras bagi para orang tua. Kolong Wewe atau sering disebut sebagai Wewe Gombel di kawasan hutan Maliran digambarkan sebagai entitas feminim yang sangat buruk rupa. Ia tidak menculik sembarangan anak ya. Mitosnya, ia mengincar anak-anak yang kurang perhatian orang tua, sedang sedih karena dimarahi orang tua, atau anak yang masih berkeliaran di luar saat surup atau peralihan sore ke malam. Kolong Wewe akan memberikan kotoran manusia atau tanah liat. Namun dalam pandangan si anak nih, makanan itu terlihat seperti makanan paling lezat yang pernah ia makan. Jadi saat diculik itu anak-anak ini dikasih makan makanan-makanan yang tidak jelas gitu ya. Inilah mengapa anak-anak yang berhasil ditemukan biasanya dalam kondisi linglung dan mulutnya itu penuh tanah karena dikasih makan kolong wewe tadi saat diculik. Misteri lainnya di kalangan warga lereng Kelut nih, seperti di wilayah Ngasinan atau Gadusari, beredar kisah tentang dusun-dusun yang secara administratif itu ada di peta lama atau catatan kolonial, namun secara fisik sudah tidak ada wujudnya, sudah tidak ditemukan lagi. Banyak yang percaya saat letusan Gunung Kelut yang terjadi di masa lalu ada wilayah yang tidak hancur oleh lahar, melainkan diselamatkan oleh kekuatan goib dengan cara ditarik masuk ke dimensi lain. Ada cerita tentang warga yang mencari kayu atau ternak yang masuk ke sebuah desa yang sangat asri. Penduduknya menggunakan bahasa Jawa yang halus sangat kuno. Bentuk bangunannya seperti rumah limasan zaman dulu dan tidak ada kebisingan mesin sama sekali. Ini yang paling menyeramkan nih. Seseorang merasa hanya bertamu atau berteduh di desa tersebut selama 1 atau 30 menit gitu, 1 jam. Namun saat ia berhasil keluar dan kembali ke rumah, ternyata di dunia nyata itu sudah hilang selama berhari-hari atau bahkan bisa sampai 1 minggu. Sangat menyeramkan ya. Pada akhirnya misteri-misteri ini adalah cara alam dan sejarah menjaga kehormatannya. Dari sumpah Lembu Suro hingga sakralnya makam Sang Proklamator, Blitar mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak diciptakan untuk memahami atau diciptakan untuk dipahami oleh logika manusia. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan perjalanan kita mengungkap sisi gelap Nusantara lainnya. Sampai jumpa, saya Abid. Bye-bye.